waktu kepala tak lepas dari tubuhnya. Pakai ini untuk menghabisinya. Hai, balik lagi di Plus62 Cinema. Thanks for the click this video. Kuyang merupakan urban legend yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Hantu yang berasal dari Kalimantan ini berbentuk kepala terbang dari orang yang menganut ilmu hitam, di mana dalam menyempurnakan ilmu hitamnya, penganut ilmu kuyang biasanya akan mencari mangsa janin atau bayi untuk dimakan. Berbekal dari mitologi mistis inilah yang mendasari Yongki Ongestu selaku penggarap film untuk membuat film dengan judul Kuyang yang tayang di tahun 2024 lalu. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia Kuyang, sekutu iblis yang mengintai. Di scene awal menunjukkan seorang pria bernama Bimo tengah pusing memikirkan kondisi keuangannya yang kian hari kian menipis. Untuk itulah ia dan sang istri yang bernama Sri Atun itu hendak berangkat menuju ke Kalimantan. Usut punya usut, Pak Sutri tersebut baru saja diterima sebagai PNS, di mana mereka ditempatkan di sebuah sekolah dasar di Kalimantan. Cemilannya udah dibawa? Udah. Tadi ibu juga telepon aku, nanyain kamu terus bisa makan nggak di sana, ada listrik nggak di sana. Tak lama Tarno pun datang menjemput mereka. Di situ Tarno juga mengenalkan mereka dengan Junai yang akan mengantarkan mereka ke tempat baru yang lokasinya ternyata berada di pedalaman. Di perjalanan Junai sempat menceritakan bahwa di Muara Tapah tempat mereka akan tinggal pernah mengalami musibah banjir yang menelan banyak korban jiwa. Dari situ Juno juga penasaran apakah sekolah di sana masih banyak muridnya atau tidak. Oh ya Mas Bimo, benarkah nanti jadi guru di Muara Tapah? Desa Tragis dulu tuh pernah ada musibah banjir. Masih ada lah sekolah di sana. Saran aku, Mas Bimo jaga sikap aja. Hingga saat mobil mulai memasuki hutan, tiba-tiba saja Sri mulai gelisah, di mana nampaknya mobil mereka diikuti oleh sosok tanpa kepala. Namun Bimo tetap berpikir positif dan menenangkan istrinya tersebut. Berbeda dengan Tarno dan Juno yang nampak sedikit gelisah. Mas Bimo, ada kepala terbang. Enggak. Mungkin kamu salah lihat sih. Karena ketakutan, Sri pun mendadak mual hingga Bimo meminta sang supir untuk sejenak menepikan mobil. Seketika Sri pun memuntahkan isi perutnya hingga mereka menyadari ada sesuatu yang bergerak dari dalam semak. Ternyata itu adalah sebuah peti mati yang bergerak mendekati mereka. Karena panik, mereka pun masuk ke dalam mobil. Namun mereka juga tambah panik karena mobil tersebut tiba-tiba saja tak mau menyala. Hingga ketika mereka melemparkan ketan dan telur ke arah peti mati itu, mobil mereka pun kembali menyala. Sesaat setelah mereka pergi, nampak peti mati itu terbuka hingga muncul sebuah tangan. Dan inilah Kuyang, sekutu iblis yang mengintai. Siang harinya mereka pun sempat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menaiki kapal klotok. Dari situ mereka juga sempat berkenalan dengan Tingen yang juga mengajar di SD Muara Tapah sebagai guru bahasa serta Ampong yang merupakan sekdes di desa tersebut. Mereka berdua ini ditugaskan oleh Pak Kades untuk menjemput Bimo dan Sri. Namun di sini Bimo dan Sri hanya diantarkan oleh Ampong berhubung Tingen hari itu harus mengajar di sekolah lain. Bimo! Aku Tingen, guru bahasa daerah di SD Muara Tapah. Aku Ampong, Sekdes Muara Tapah. Aku ditugaskan Pak Kades untuk menjemput Mas Bimo. Pak Tingen nggak ikut bareng? Aku ngajar di sekolah lain hari ini. Sepergian mereka nampak Tingen menanyakan kejadian janggal saat di perjalanan kepada Tarno dan Juno. Yang anehnya Tingen merasa akan ada banyak bahaya lagi yang hendak menimpa Pak Sutri itu karena kedatangan mereka yang nampaknya dari pulau seberang itu sudah ditunggu. Entah ditunggu oleh siapa, kita lanjut dulu ya guys ya. Kayak apa di jalan tadi? Benar kata Pak Tingen, pertama Kuyang, habis itu Raung. Nanti itu lebih banyak lagi akan mereka hadapi. Kedatangan dia sudah lama ditunggu.
perempuan dari sabarang pulau. Hingga sesampainya di dermaga, si Sekdes justru pamit untuk pergi terlebih dahulu dan hanya menentukan jalan ke arah sekolah. Saat memasuki gerbang desa, mereka juga melihat kuburan adat desa, di mana adat di sana memang tidak mengubur peti mati di dalam tanah, melainkan digantung di pepohonan. Jangan dilihat. Ayo. Guru baru kah? Lurus. Ada lapangan tuh. Kiri. Sesampainya di sekolah, mereka langsung disambut oleh kepala sekolah di sana, yaitu Pak Kasno, di mana ia kemudian langsung mengantarkan mereka menuju rumah yang akan mereka tempati. Dan benar kata Juno, di mana tempat itu dulunya memang pernah terkena musibah banjir dan wabah, sehingga di sekolah kini hanya tersisa 7 murid saja. Selamat datang di SD Negeri Muara Tapah. Saya Pak Kasno, kepala sekolah di sini. Yang tengah itu masih kosong. Listrik di desa ini belum masuk, Mas Bimo. Murid-murid di sini jumlahnya hanya 7 orang. Di desa ini banyak yang meninggal karena musibah banjir yang melanda saat itu. Yang membuat mereka heran adalah ketika Kasno membuang makanan ke sekeliling. Ada di sana memang begitu, yang berprinsip apa yang diambil dari alam maka harus dikembalikan lagi ke alam. Serius bener ini. Orang sini itu berprinsip apa yang diambil dari alam ya harus dikembalikan lagi ke alam. Selagi suaminya itu berbincang dengan Kasno, Sri pun terlihat mencuci piring di dapur, di mana ia justru tak menyadari kehadiran Kuyang yang mengintainya dari jendela. Di situ Bimo juga sempat bercerita perihal kakek dan nenek tua yang sempat mereka temui di hutan. Dan ternyata mereka itu adalah sepasang lansia bernama Uwe Alang dan Tambi Nyai, yang mana mereka diasingkan oleh warga semenjak anak mereka menghilang. Ini karena mereka ditengarai memiliki ilmu hitam. Itu Uwe Alang sama istrinya Tambi Nyai. Sejak anak-anaknya menghilang, justru mereka malah diasingkan sama warga. Ya hanya Tambi Nyai sih yang dianggap punya ilmu hitam. Hingga di malam itu ketika mereka tertidur, Bimo mendengar pintu rumah mereka digedor, yang ternyata itu adalah Tambi Nyai. Anehnya wanita tersebut justru terlihat meraba perut Sri dan memantra-mantrainya. Kemudian ia pergi tanpa sepatah kata. Namun ketika pagi harinya mereka bercerita ke Kasno, dan bapak yang satu ini hanya berkata bahwa itu sudah biasa serta tak ada yang mencurigakan dari Tambi Nyai. Pagi itu juga mereka berkenalan dengan Ancah yang juga guru di sana. Ada juga Sahen selaku pengurus sekolah. Setelahnya mereka juga diperkenalkan kepada murid-murid di sana yang jumlahnya hanya 7 orang itu. Ini Bapak akan memperkenalkan Pak Bimo sama Ibu Sri. Kemudian terlihat Sri mulai mengabsen murid di kelasnya, di mana saat ia memulai pelajaran hari itu, justru muncul arwah murid-murid di sana. Dan saat ia melihat ke jendela, ternyata di sana ada Nyai Tambi. Alung, Hadir. Mayang. Hadir. Hari ini kita akan belajar caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. What, Bu Sri? Thank you, Hanjak. Di malam harinya, ia kini nampak mengikuti warga sekitar yang menyebarkan makanan di depan rumah. Ia pun menceritakan keanehan-keanehan yang ia alami selama berada di sana. Namun sang suami tetap menyuruhnya untuk berpikir secara positif. Esok harinya saat ia bercengkrama dengan murid-murid di sana, juga terlihat keberadaan Nyai Tambi, hingga tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam kelas. Mereka pun mengejarnya. Ternyata Mayang nampak sudah berada di atas plafon, di mana Bimo dengan dibantu Pak Kasno dan Sahen mencoba menyelamatkan anak tersebut. Buat Ibu. Itu gelang apa, Hancak? Basal. Jimat dari akar ulin.
di bari Pak Tingen. Basri, bawa anak-anak ke kelas 3, cepetan. Turun, Mayang! Mayang! Ini aman, Pak. Anehnya, anak kecil itu terlihat berlarian di atas plafon hingga mengejutkan Bimo. Namun di sini Sri justru berteriak, di mana ia yang terkunci di dalam kelas justru diteror oleh Mayang dan arwah teman-temannya. Mayang? Anehnya, Mayang terlihat menunjuk ke perut Sri sambil berkata minta tumbal. Untung saja tak terjadi apa-apa dengan Sri meskipun ia sendiri harus pingsan. Dan saat malam harinya ia terbangun, ia pun mencari suaminya, di mana ia justru didatangi oleh kuyang yang sangat mirip dengan Tambi Nyai. Mas Bimo, Namun ternyata itu hanyalah mimpi, guys. Akibat kejadian yang terjadi di sekolah, hari itu Pak Kasno kemudian meliburkan sekolah. Di sini Bimo juga bercerita kepada Pak Kasno, di mana nampaknya Pak Kades sudah mengetahui peristiwa yang menimpa mereka. Untuk itulah mereka diminta untuk ke rumah Pak Lurah hari itu juga. Di sana ia diperkenalkan dengan dukun wanita bernama Mina Uwe. Saat Mina Uwe meraba tangan Sri, ia pun langsung tahu jika Sri ini sedang hamil. Namun Ampong justru kesal mendengar informasi itu. Mau ketemu Pak Kades? Ada di dalam dia tuh sama Mina Uwe. Mina Uwe bisa menjelaskan. Tangannya. Oh, hamil nih. Oi, pantas jadi masalah. Oi, Pak Sekdes. Memang kan? Dia datang sudah masalah. Ternyata guys, di sana ada ramalan jikalau nantinya akan ada wanita dari seberang pulau yang akan menyempurnakan ilmu hitam untuk menjadi iblis sepenuhnya. Di mana ia membutuhkan janin yang dikandung wanita dari pulau seberang, yang dalam hal ini adalah Sri, yang sudah lama ditunggu oleh Tambi Nyai. Hendak datang seorang perempuan dari seberang pulau menyempurnakan kekuatan sekutu iblis. Dia butuh janin bayi merah. Kedatangan kalian nih sudah ditunggu, Tambi Nyai. Namun di sini Mina Uwe berkata untuk tidak usah khawatir, dan ia kemudian menyuruh Ampong merebus daun sirih dengan diberi sedikit garam. Namun tiba-tiba Sri malah kesurupan hingga membuat mereka kewalahan menjagal tubuhnya. Di sini Mina Uwe bertindak cepat dengan memberikan rebusan daun sirih tersebut kepada Sri. Sri? Mbak Sri! Sri? Mbak Sri! Kamu kenapa, Sri? Tenang Mas Bimo. pegang dia, jangan sampai dia keluar. Mengetahui bahaya yang kian mengintai desa mereka, Ampong dan lainnya pun mendesak Pak Kades segera ambil tindakan untuk mengusir Tambi Nyai dari desa itu. Hingga di malam itu juga mereka terlihat menyambangi rumah Tambi Nyai yang nyatanya mereka sudah tidak ada di sana. Kita harus ambil tindakan. Tambi Nyai itu bukan lawan kita. Justru sekarang kesempatannya, Pak. Nggak ada bukti-bukti kuat. Tahu apa kau? Kau kan pendatang. Bu Awang, Tambi Nyai. Mereka pasti sembunyi di tempat lain. Ayo kita cari. Mendengar ada peristiwa di sekolah, Tingen yang sudah kembali itu terlihat bingung karena ia sebelumnya sudah memasang pagar gaib yang ternyata dibuang oleh Kasno yang tidak tahu. Di situ Bimo juga meminta gelang basal seperti yang dipakai murid-murid di sekolah untuk melindungi Sri. Namun ternyata ia sudah tak memilikinya karena ia hanya dititipkan jimat tersebut untuk diberikan kepada anak-anak. Entah siapa orang di balik Tingen ini, nanti kita akan tahu ya guys. Kita lanjut dulu. Usut punya usut, dahulu anak dan istri Tingen ternyata dibunuh oleh Kuyang, di mana ia kemudian menemukan sisa rambut Kuyang di tempat tidur. Ia masih menyimpan rambut tersebut karena nantinya rambut itu dapat menunjukkan arah di mana Kuyang yang menghabisi anak istrinya tersebut berada. Sisa rambut ini aja yang aku temukan di tempat tidur. Dia akan bergerak kalau ketemu pemiliknya. Mendengar cerita dari Tingen, Bimo tak ingin Sri bernasib sama seperti yang dialami oleh keluarga Tingen.
hingga ia ingin malam itu juga pergi dari tempat itu. Akan tetapi Tingen memberikan kabar kalau malam itu pengemudi klotok takut untuk berangkat. Dan mau tak mau mereka akan berangkat bila pagi tiba. Tingen juga berkata ia akan memasang duri landak dan bawang putih untuk melindungi mereka dari kuyang. Mereka pun diminta agar tidak keluar rumah apapun yang terjadi. Mas Bimo tenang aja. Aku akan pasang duri landak dan bawang putih di sekeliling rumah. Dan benar, meski malam itu kuyang mendatangi rumah mereka, namun nyatanya kuyang tersebut tak dapat masuk ke dalam rumah. Pak Tingen? Hingga di pagi hari, nampak dermaga sudah ramai warga, di mana kapal klotok yang hendak ditumpaki mereka justru dibakar oleh seseorang. Alhasil mereka pun tak dapat pergi dari sana, mengingat dermaga itu merupakan akses satu-satunya untuk keluar desa. Di saat yang sama, nampak Tambi Nyai juga berada di sana dan tiba-tiba para warga mulai kesurupan. Sialnya, Sri justru menghilang bersamaan dengan menghilangnya Tambi Nyai. Mereka pun mencari ke sana kemari hingga membuat Bimo nampak mulai frustasi. Sri! Kenapa Mas Bimo? Istri saya hilang. Sri! Iya mas, Gak ada Pak. Sri! Sri! gimana Pak? Tidak ada Mas Bimo. Di situ ia melihat Mayang yang ternyata ia tahu arah di mana ia berada. Namun Bimo hanya menemukan selendang milik Sri di mana di sana juga ada gelang milik Ampong. Untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi, Ancah dan Pak Kades pun mengajak Tambi Nyai menyusul ke rumah Ampong. Bimo pun langsung meluapkan kemarahannya kepada Ampong yang dari awal terlihat tak suka dengan kedatangan mereka hingga menculik istrinya dan membakar dermaga. Pak Sekdes! Mana kamu sembunyikan istri saya? Bimo jangan nuduh. Gila kau. Bimo yang memaksa masuk pun berkelahi dengan Ampong hingga Ampong yang marah malah hendak menghabisi Bimo. Untung saja Kasno dan yang lainnya sudah sampai di sana dan melerai mereka. Ampong pun berdalih jika itu bukan gelang miliknya dan ternyata benar gelang milik Ampong nyatanya ada pada istrinya. Sudah mengacaukan rumahku. Pak Sekdes! Jangan! Ada perempuan hamil hilang dan kalian malah berkelahi. Saya menemukan ini. Ini gelang aku. Hingga kemudian ia teringat pemilik gelang yang sama adalah Tingen. Dari situ Minaue berkesimpulan bahwa kemungkinan Tingen adalah pengikut Tambi Nyai yang membantu menculik Sri dan membakar dermaga. Dari situ mereka kembali mencari Sri, dimulai dari tempat Bimo menemukan selendang milik istrinya. Di situ Minaue melakukan semacam ritual hingga membuat Kasno dan yang lainnya terlihat gabut. Genggam dengan kedua tangan. Setelah mendapat petunjuk, Minaue meminta Sahen mengumpulkan warga untuk mencari Sri. Namun Sahen berkata kalau warga takut dengan Tambi Nyai dan mereka tak mau mencari Sri, wanita dari luar pulau yang mereka anggap membawa petaka di desa mereka itu. Meski begitu, ternyata masih ada beberapa warga pemberani yang ikut mencari. Dan berdasarkan arahan dari Minaue, mereka sempat melihat kuyang Tambi Nyai hingga Bimo pun mengikuti arah terbangnya kuyang tersebut seorang diri. Tunggu dia! Kejar! Karena khawatir, Minaue pun menyuruh warga untuk mencari Bimo. Namun justru Bimo menemukan keberadaan Sri yang nampak lemas di bawah pohon besar. Tak lama warga juga sudah sampai di sana dan langsung membawa Sri ke rumah Minaue. Sri! 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 Kita aman. Papi di sini! Hei! Istri kau tuh sedang dalam pengaruh kekuatan temannya. Ku bantu sadarkan. Menyadari kuyang Tambi Nyai tengah mengintai mereka, Minaue kemudian meminta Sahen memasang duri landak dan bawang putih di sekeliling rumah. Setelahnya Minaue terlihat hendak memulai ritual untuk melepaskan pengaruh kuyang Tambi Nyai dari Sri.
Terdengar pula lengkingan dari Kuyang yang nampaknya tak dapat masuk ke sana. Sahen sudah pasang penangkal lah. Sudah. Kalian tenang aja. Dia nggak bisa nyerang kita sekarang. Untungnya di sini Sri mulai tersadar di mana ia bercerita jika ia memang dibawa oleh Tingen menemui Tambi Nyai. Akan tetapi saat Sri hendak menambahkan pembicaraan justru langsung dipotong oleh Mina Uwe yang mengingatkan Sri agar segera beristirahat. Kini Pak Kades pun semakin yakin dan hendak mengusir mereka dari desa. Namun menurut Mina Uwe kekuatan Kuyang tersebut kini sudah semakin besar dan yang bisa mengakhiri semuanya itu adalah Bimo. Di sini Mina Uwe memberikan sebuah pisau yang bisa ia gunakan untuk menghabisi Tambi Nyai saat kepala terlepas dari tubuhnya. Bimo dan warga yang tersisa pun berangkat mencari Kuyang tersebut, menyisakan Mina Uwe dan Ampong untuk menjaga Sri. Pakai ini untuk menghabisinya. Ayo Mas Bimo, kita pergi. Pak Sekdes, kau dan Sahen di sini aja. Jaga Mina Uwe. Akan tetapi selepas kepergian mereka, Mina Uwe masih melakukan ritual dan plot twist pun terungkap. Di mana Kuyang yang mempunyai niat jahat adalah Kuyang Mina Uwe yang sebenarnya menginginkan janin di tubuh Sri. Memang Tambi Nyai memiliki ilmu Kuyang, tetapi nyatanya Tambi Nyai hanya berniat melindungi Sri dan janin yang ada di tubuhnya. Dari situ Tambi Nyai pun menjelma menjadi Kuyang dan akhirnya mereka pun percaya. Sri, apa yang diberikan Tambi Nyai ke kau? Para buatan iblis kalian tuh harus dihentikan. Oi, kalian sudah ketipu. Tambi Nyai berniat lindungi istri kau. Kalian ketipu oleh iblis. Mina Uwe yang utuh janin. Sementara itu Sahen nampak panik karena bulu landak dan bawang putih yang ia tanam di sekeliling rumah ternyata menghilang hingga tiba-tiba Tingen muncul sambil mengalungkan mandau ke leher Sahen. Bawang putih dan duluan yang aku pasang tadi, hilang semua. Ia menjelaskan bahwa memang Tambi Nyai yang menyuruhnya menyembunyikan Sri agar tidak dimangsa oleh Kuyang Mina Uwe yang memuja iblis. Untuk meyakinkan mereka, ia menunjukkan rambut Kuyang yang menyerang anak istrinya dan menyuruh Ampong melihat apa yang sedang dilakukan oleh Mina Uwe di dalam. Tambi Nyai yang menyuruhku menyembunyikan Sri Ratu supaya tidak dimangsa Kuyangnya. Itu Kuyangnya! Betul! Tapi Tambi Nyai itu bukan iblis yang sebenarnya. Kalau kau tidak percaya, lihat ke dalam. Namun tiba-tiba Mina Uwe muncul dan Ampong. Mereka pun dibuat kaku dan tak berdaya saat Mina Uwe menyerang mereka. Setelahnya ia pun hendak menghabisi Sri dan untung saja Kuyang Tambi Nyai sudah sampai di sana dan membuat Mina Uwe mundur. Sesampainya di lokasi, Bimo pun murka karena menyangka Sri sudah menjadi korban. Ia malah menyerang Tingen yang sudah tidak berdaya dan nyatanya Sri masih hidup. Dari situ Tingen menyerahkan rambut Kuyang yang akan menunjukkan lokasi di mana Kuyang Mina Uwe berada dan kini ia pun mempercayakan Sri kepada Tingen. Cari tubuh Mina Uwe sebelum jadi manusia. Bawa ini. Terlihat rambut Kuyang tersebut nampak ingin terbang kembali ke pemiliknya. Namun Kuyang tersebut justru muncul secara tiba-tiba dan mengambil rambut miliknya. Di situ Kuyang tersebut mulai menyerang Bimo hingga saat ia tak berdaya, Kuyang Tambi Nyai datang dan menyerang Kuyang Mina Uwe. Bimo pun dapat selamat dan ia kini berjalan di antara kuburan yang ada di sana, di mana di antara peti mati yang berdiri di sana ternyata terdapat tubuh Mina Uwe. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Bimo pun dengan tangan kosong, di mana mayat dari peti mati di sana justru keluar dan menyerang Bimo yang tengah menyeret tubuh Mina Uwe. Bimo pun mati-matian pergi dari sana menyeret tubuh itu.
Saat ia sudah sampai di depan api yang membakar rumah, Bimo pun melemparkan tubuh tersebut yang membuat kuyang itu mulai kehilangan kekuatan. Hancurkan jantungnya! Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, ia pun menggeprek kepala kuyang tersebut menggunakan batu. Kini keadaan terlihat mulai membaik beserta kandungan Sri yang mulai membesar. Dari luar terlihat Tambi Nyai dan Uwe Alang nampak menjaga mereka. Dan ternyata kakek nenek tersebut dikabarkan baru saja meninggal di pagi itu. Mas Bimo, Basri. Saya baru dapat kabar dari Pak Kades kalau Tambi Nyai dan Bue Alang meninggal di rumah tadi pagi dengan tenang. Film pun selesai. Nah, itu dia guys alur cerita dari film Kuyang yang tayang di tahun 2024. Dari segi visual, gue pribadi cukup puas dengan tampilan dari Kuyang itu sendiri yang tidak kaleng-kaleng dalam pembuatan CGI-nya. Namun di ending sih menurut gue cukup keren ya, terutama saat Bimo melemparkan tubuh Mina Uwe. Itu kelihatan banget pakai manekin. Namun secara keseluruhan sudah sangat bagus. Meskipun sebelumnya banyak film yang membahas Kuyang, tapi Kuyang yang satu ini sangat worth it untuk ditonton. Oke, sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. See you on the next video.